Selamat pagi. Apa kabar Jess? Pagi hari ini. Ya saya baru sampai ontel saya. Seharian tadi ngurusin meeting di TK Hotel yang di dekat situ. Ini ada Bu Endang bertanya, Pak Jess, ada teman cerita kata DKTR air kelapa gak baik. Wow, air kelapa gak baik. Nggak tahu saya kalau ngomongnya buat ginjal. Senyum saya Pak Jess. Waduh, ini resiko dari mana lagi nih ya. Tapi ya, jujur ya Jess, setiap orang kan punya opini masing-masing ya. Dasarnya apa kan kita nggak tahu dia mengatakan seperti itu. Ya nggak masalah, itu kan haknya dia untuk berbicara seperti itu. Ya, setahu saya justru malah air kelapa ini elektrolit alami. Setahu saya malah air kelapa ini kaya akan kalium, ya, kaya akan natrium, kaya juga dengan magnesium. Yang katanya kalau minum air kelapa lemes, itu sebetulnya enggak. Karena apa? Karena air kelapa di dalamnya itu sangat kaya dengan natrium, sangat kaya dengan magnesium. Saya seminggu paling tidak sekali 2 kali kalau saya nge-gym setiap hari, saya minum racikan Mak Cin itu pasti dicampur dengan air kelapa. Ya, entah saya membeli air kelapa atau saya membeli hidrokoko untuk dicampur dengan racikan Mak Cin. Itu seminggu sekali, seminggu 2 kali pasti saya melakukan itu. Dan sangat bagus banget ketika kita membutuhkan untuk mengatasi dehidrasi. Itu air kelapa. Jadi kalau sampai air kelapa itu tidak baik, ya saya tidak tahu. Nah, ini yang luar biasa nih. Ini yang saya kasih tahu ya, yang berhubungan dengan pertanyaan ini. Kata DKTR air kelapa gak baik buat ginjal. Wow, justru malah air kelapa itu membantu detoksifikasi ringan untuk mendukung fungsi GIG, NJAJL, dan pencernaan. Nah ini yang kamu gak paham. Omongan saya boleh dicari ya. Omongan saya boleh dicatat. Jadi Anda boleh rekam omongan saya dan Anda bandingkan. Ya, itu fungsi air kelapa. Nah, kalau air kelapa dicampur dengan racikan Mak Cin, ya, racikan Mak Cin ini ada 14 elemen. Ya, salah satunya yang saya sering kali sebutkan adalah 40%-nya sampai 60%-nya itu adalah racikan Mak Cin, itu adalah biji alpukat. Karena biji alpukat memiliki banyak kandungan yang sangat luar biasa ya, terutama bicara masalah antioksidan, bioflavonoid, serat ya, sehingga kamu kalau sudah minum racikan Mak Cin, kamu ndak usah takut dengan masalah serat-serat yang dibutuhkan, karena di dalam racikan Mak Cin itu sudah ada unsur seratnya, mengandung juga potensi untuk mengelola kolesterol di dalam tubuh kita, itu ada di dalam biji alpukat. Makanya biji alpukat saya taruh 40-60% di situ. Sehingga, dan biji alpukat itu memiliki kandungan nutrisi 2 kali sampai 3 kali lebih kuat, lebih bagus daripada dagingnya. Ya, itu tentang biji alpukat. Nah, omongan saya kamu boleh catat, kamu boleh search dimanapun kamu mau dapatkan jawabannya. Ya, itu biji alpukat. Bahkan biji alpukat memiliki antiinflamasi yang sangat kuat sekali. Dia bersifat antibakteri, dia bersifat antivirus. Itu biji alpukat. Nah, kenapa saya bilang itu bagus untuk orang-orang yang kena gula, yang kakinya udah borokan. Nah, itu racikan Mak Cin sangat membantu sekali. Ya, itu dia yang saya mau sampaikan kepada Anda supaya Anda bisa melihat. Nah, di dalam racikan Mak Cin itu memiliki kandungan yang sangat kuat sekali karena semuanya jejamuan ya. Banyak, saya tidak akan sebutkan karena tidak disebutin aja ditiru, apalagi saya sebutin ya, nanti ditiru macam-macam nanti ya. Nah, manfaatnya ketika kamu minum racikan biji alpukat, ini saya kebetulan disiapin sama Bu Su saya ini, 1 gelas nih belum saya minum. Tuh, karena di hotel yang buatnya pakai gelas kayak begini ya. Kamu boleh catat omongan saya ini. Kamu boleh search, mau di Google, mau di CPT, mau dimanapun. Ketika kamu memahami campuran di racikan biji alpukat, ada 14 elemen jejamuan di sana.
yang dikombinasi sedemikian rupa, diolah sedemikian rupa, ya. Dan itu kalau dicampur dengan air kelapa hijau, ini menjadi minuman antiinflamasi yang sangat luar biasa. Sehingga kamu bisa menikmatinya. Rasanya, yang jelas rasanya tidak pahit. Kalau kamu bilang rasanya aneh, wajar, karena itu jamu. Jamu yang harusnya pahit, diolah sedemikian rupa, diracik sedemikian rupa, sehingga bisa langsung diminum dalam bentuk teh. Nah, itu yang luar biasa ya. Dan ini benar-benar kalau dicampur dengan air kelapa hijau, ini bisa membentuk daya tahan tubuh yang sangat kuat. Buktinya saya tidak perlu pakai orang lain lah, karena sekian ribu orang sudah mencoba dan membuktikan. Ya, saya ini kegiatan saya, anak saya sampai kadang-kadang bingung. Kenapa? Karena tidak bisa diam. Saya berdua sama istri ini kemana-mana selalu berdua. Itu anak saya sendiri sampai mengatakan tidak bisa diam. Baru nyampe Jakarta dari Bangka sudah keluyuran lagi. Baru nyampe Surabaya sudah keluyuran lagi. Baru nyampe ini sudah keluyuran lagi. Kayak orang tidak punya pusar. Dan daya tahan tubuh saya kuat sekali. Nah kemarin cucu sempat masuk rumah sakit. Istri saya ikut ngurusin cucu. Dan anaknya tepar, anaknya kena. Dan apa yang membuat pengalaman seperti itu? Jawabannya karena nutrisi. Nutrisi jawabannya. Makanya saya bilang sama istri, kasihlah suplemen itu buat si Sela. Saya bilang. Jadi dikasih Sela, dikasih apa kemarin Sela? Royal Jelly sama propolis, MCT. Minumlah. Nggak bisa kita menjalani kehidupan, punya aktivitas, otaknya kamu peres, tenaganya kamu pakai, ya terus kamu membiarkan tanpa nutrisi dalam tubuhmu. Nggak bisa, minimal kamu minum racikan Makcin. Kalau mau lebih lagi campur dengan air kelapa hijau, itu manfaatnya untuk menjaga internismu itu dari paru-paru, ginjal, jantung, ya liver, itu sangat bagus banget. Gitu. Karena apa? Ini jejamuan yang memberikan antiinflamasi, membantu detoksifikasi tubuh, terutama liver, ginjal, saluran pencernaan, ya, mendukung fungsi jantung, sirkulasi darah. Ini racikan Makcin ini seperti itu, gitu. Dan saya sudah mempelajari itu dari kelas 5 SD, Jess. Ngeracik jamu itu dari kelas 5 SD, gitu. Kamu kalau di Jawa Tengah mesti tahulah, dengerlah yang namanya jamunya Nyonya Bancan itu. Terkenal sekali. Nah, saya meracik jamu di situ. Jadi saya tahu campuran ini untuk ini, campuran itu untuk itu, saya mempelajari itu. Nah, kalau seandainya ada DKTR bilang kayak yang Bu Endang ngomong ini, waduh saya enggak tahu Bu. Ya, saya enggak mau menghakimi juga, karena enggak perlu juga saya menghakimi. Ya, saya enggak perlu menghakimi mereka. Ya enggak apa-apa, kalau kamu mau melakukan apa yang DKTR itu katakan, ya silahkan aja, enggak ada masalah. Dan menurut saya setiap orang punya opini yang harus dihormati ya. Dari 2 poin yang saya selalu katakan bahwa kesembuhan bisa kamu dapetin dari 2 hal. Kok ikut-ikutan batuk. Yang pertama, kamu bisa menangani kesembuhanmu, kesakitanmu dengan konvensional. Kamu konsul sama dokter. Obat-obat dokter akan membantu kamu untuk sembuh. Wajar, tidak ada masalah. Yang kedua, kamu mengobati kesakitanmu dengan fungsional, di mana kamu memperbaiki fungsi tubuhmu dengan cara memperbaiki metabolisnya. Nah, kalau mau memperbaiki metabolisme gampang. Kamu tidak perlu pakai obat, kamu hanya menangguhkan mulutmu dari makan. Tidak sarapan dan tidak makan malam. Udah itu saja. Kayak hari ini kami 1 harian tidak makan. Baru tadi sore jam berapa kita makan itu ya? Jam 6. Setengah 7 makan daging, ya, steak dong, ya steak hari ini makan steak. Istri saya makan burger, saya makan steak, ya, nggak masalah. 20 lebih dari 24 jam dari kemarin itu, ya. Kemarin dari perjalanan Jakarta menuju ke Jawa Timur, ya, plat B, plat L, itu non-stop di jalan. Kita nggak biasa kita mampir rest area, jajan, makan itu nggak biasa. Sehingga kita nggak melakukan itu. Sampai Surabaya baru makan. Sampai Surabaya makannya apa itu? Malam-malam itu. Kemarin itu. Pecel ambulan. Ya, ada empal, ada mangut, ada tongkol, banyak itu. Ya itu yang kita makan.
Ya, 24 jam satu kali kamu makan, tidak akan membuat kamu mati, tapi membuat kamu sehat.